Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Muhammad Hatib. Ya seperti biasa ya, sebelum materi saya doakan buat teman-teman semuanya semoga hidupnya bahagia, berlimpah, kaya ya. Yang lagi pada utang tetap saya doakan semoga utangnya cepat lunas. Yang penting itu lagi-lagi saya sampaikan yakin, terus berdoa sama Allah. Kita itu nggak boleh putus asa. Jadi kalau Anda saat ini lagi dikejar-kejar hutang, Anda kebingungan, Anda ketakutan itu wajar. Kenapa? Karena itu memang ya manusia itu juga punya rasa takut, khawatir, cemas. Tapi kalau kita ke Allah, bersandarnya pada Allah, melibatkan Allah dan terus berdoa, pasti Allah kuatkan. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ayo sama-sama kita terus bersyukur. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan aja apa yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Tuliskan saja. Anda buktikan sendiri ya, kalau Anda rutin terus melakukan itu ya, scripting doa. Nah, saya katakan jadikan aja video saya ini kolom komentarnya itu scripting doa Anda. Setiap saya tampilin video, Anda tulis doa terbaik, doa terbaik. Insya Allah saya yakin kalau itu Anda lakukan cepat atau lambat, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan sama Allah. Apalagi kalau video ini ditonton oleh banyak orang, jutaan orang dan diaminkan doa-doa Anda itu akan mempercepat doa Anda cepat dikabulkan sama Allah SWT. Baik teman-teman semuanya, seperti judul video ini ya, saya buat bahwa berapapun jumlah hutang Anda pasti Allah lunasin. Pasti teman-teman semuanya, jangan takut lah. Oke lah kalau saat ini Anda kebingungan, ketakutan, ya itu wajar, manusiawi. Karena memang kita ini manusia punya rasa takut, khawatir, cemas. Tapi kalau kita melibatkan Allah dan kita yakin kalau Allah berserah diri sama Allah, insya Allah pasti Allah kuatkan dan Allah bantu teman-teman semuanya. Yang penting itu kita nggak putus asa. Terus selalu perbaiki diri, terus bertobat sama Allah. Nah sekarang caranya bagaimana? Kalau kita saat ini sedang terpuruk karena hutang, caranya bagaimana? Satu, ingat ya, caranya itu harus benar-benar melibatkan Allah dan bertaubat ke Allah. Saya selalu katakan bahwa banyaknya masalah kita, sulitnya hidup kita, termasuk hutang, itu karena dosa kita. Maka langkah awal yang harus kita lakukan, caranya adalah Anda taubat dulu, perbaikin ibadah, perbaikin hati, perbaikin pikiran, harus diperbaikin. Itu dulu caranya. Jangan amalan dulu, tapi caranya tahu dulu. Caranya taubat sama Allah. Kita minta ampun sama Allah. Karena memang real itu salah kita. Itu dosa kita. Jadi mau nggak mau itu kita harus benar-benar memperbaiki diri dulu. Memperbaiki dulu. Itu caranya taubat ke Allah. Perbaikin ibadah. Lihat ibadah kita selama ini bagaimana. Kalau selama ini kita lagi sholatnya bolong-bolong, kemudian kita jarang baca Quran, jarang berzikir, ayo perbaikin, tingkatin. Kalau mau hidup dibahagiakan Allah, dimudahkan sama Allah, Allah ingin perbaiki hidup kita, maka perbaikin ibadah, terutama sholatnya perbaikin. Itu langkah awal dulu yang harus kita lakukan teman-teman. Itu caranya. Kalau seperti apa cara Allah menolong, itu bukan urusan kita. Yang penting ikhtiar kita yang kita lakukan pertama adalah taubat dulu sama Allah, minta ampun sama Allah. Benar banyak istighfar, kemudian terutama sholat deh, perbaikin sholat. Kalau kita ingin hidup kita diperbaikin sama Allah, maka langkah awalnya adalah kita perbaikin sholat kita dulu. Insya Allah kalau kita perbaikin sholat kita, Allah akan perbaiki segalanya. Perbaiki hubungan kita sama Allah, sama teman, sama saudara, semuanya. Insya Allah Allah akan perbaiki semuanya. Terus Ustadz kan hutangnya harus dibayar juga. Iya, saya paham. Untuk langkah awal ini, tetap Anda itu harus ke Allah dulu deh. Jangan pikirkan solusi, ntar aja dulu. Ke Allah dulu, Anda berdoa, lakukan ikhtiar langit ya. Sholatnya diperbaiki, Anda berdoa, minta jalan sama Allah, minta petunjuk supaya nanti Allah kasih jalan, kasih solusi. Karena solusi itu haknya Allah, petunjuk itu haknya Allah, keajaiban itu haknya Allah. Anda fokusnya jangan ke sana, jangan pada solusi, jangan pada keajaiban dulu, jangan. Karena keajaiban itu urusan Allah. Langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita tobat dulu sama Allah. Kita akuin bahwa selama ini kita salah, kita melakukan banyak maksiat bisa jadi, terutama ibadah kita nih, sholat kita bagaimana. Sholat ini kan sangat penting dan sholat ini benar-benar sangat kunci hadirnya pertolongan Allah itu sholat kita. Cek, lakukan, perbaikin yang wajib, yang sunnah kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah yakin, kita sabar, kemudian ikhlas, kita ridho. Kalau kita ingin selesai masalah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita terima dulu masalahnya. Kita sabar dulu menghadapi masalah itu. Kita pahami, kita yakini bahwa kita saat ini sedang susah, sedang banyak masalah, sedang diuji sama Allah dengan banyaknya hutang, apakah bangkrut, apakah ditipu orang. Kita harus ikhlas itu.
Kita sabar terima tuh, ya Allah ini karena salahku, hamba terima, hamba ridho ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Insya Allah ini menjadi jalan ampunan buat hamba ya Allah, karena selama ini hamba banyak salah, hamba banyak melupakanmu. Itu kuncinya. Kemudian dalam yang paling penting itu adalah yakin. Harus benar-benar yakin, dan Anda harus menyemangati diri Anda sendiri. Harus Anda semangati bahwa insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti kuat. Saya memahami bahwa ketika berada di posisi itu pasti kita takut, kita down, kita malas ibadah, malas semuanya lah. Nah, gak ada cara lain kecuali kita harus melawan itu, harus menyemangati diri kita sendiri. Karena kalau bukan yang kita yang menyelamatkan, yang membangkitkan semangat kita diri sendiri, siapa lagi? Berharapnya kalau pada manusia pasti kecewa. Percaya deh teman-teman semua. Udah lebih bagus kalau mau curhat itu ke Allah. Itu tadi caranya ya, bangun malam, tahajud, hidupkan sholatnya, banyak introspeksi diri. Tetap lakukan ikhtiar dunia. Bukan saya menyarankan perbanyak sholat, baca Quran tapi nggak kerja. Bukan, salah. Tetap lakukan aktivitas Anda seperti biasa. Misalnya Anda jualan, penghasilannya belum cukup, ya terima saja dulu. Tetap berusaha berpikir bagaimana bisa cari tambahan sebagai ya ikhtiar kita juga. Jangan juga berharap pada ikhtiar langit kita yang kita nggak dukung dengan ikhtiar dunia. Jangan, harus seimbang. Tapi secara persenan harus lebih tinggi ikhtiar langitnya, 80%, ikhtiar bumi 20%. Nanti Anda sendiri rasakan. Nah, amalannya bagaimana? Nanti amalannya saya bahas ya di akhir. Tapi ini kuncinya dulu. Itu tadi. Yang pertama caranya taubat ke Allah. Bener-bener nggak ada cara lain, itu harus kembali ke Allah dan taubat ke Allah, perbaiki ibadah, perbaiki diri kita. Nggak ada cara lain. Anda nggak boleh malas lagi, bener-bener harus berjuang, karena itu memang masalah yang sangat bener-bener harus kita ya memeras otak ya, harus bener-bener berjuang. Jadi Anda jangan malas-malasan dengan kondisi seperti itu. Anda harus bangkit bahwa harus harus sukses, harus bahagia, hutang harus lunas, dan Anda harus semangat. Kemudian yang kedua kuncinya itu tadi, sabar, terima dulu masalahnya, bahwa saat ini Anda sedang punya masalah, dikejar-kejar hutang. Kuncinya itu selain sabar, ikhlas, yakin. Insya Allah sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun hutang kita, seberapa banyak hutang kita, insya Allah jauh lebih besar dari itu semua. Yang penting kita yakin. Bagaimana supaya kita yakin? Itu tadi, perbaikin ibadah. Kalau kita sholatnya kita perbaikin, baca Quran, kemudian sholawat, istighfar, dan ibadah-ibadah yang lain, nanti keyakinan itu akan muncul, akan diberikan sama Allah bahwa insya Allah hutangku pasti lunas. Nah, ada tuh tanda-tanda nanti Allah tuh akan lunasin hutang kita. Sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi nanti akan saya bahas di kedepannya lagi ya, bahwa ada tanda-tanda bahwa Allah itu ingin menyelesaikan masalah kita termasuk hutang. Tapi yang terpenting itu tadi kuncinya, yakin, sabar, ikhlas, ridho, itu ya. Nah, kan dalam meraih pertolongan Allah itu syarat pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menerima masalah itu dulu. Kita sabar diri dulu, ikhlas. Sampai kapan? Allah nggak tahu. Kita nggak tahu, itu urusan Allah. Karena Allah lebih tahu dari diri kita. Yang terpenting kita terus berusaha, terus memperbaiki diri dan berusaha untuk membangkitkan semangat diri kita bahwa insya Allah pasti selesaikan masalah kita. Itu ya kuncinya. Dan yang terakhir, amalannya apa? Nah, kalau untuk amalan, berkali-kali saya sampaikan, amalan ini kan banyak ya. Amalan untuk melunasi itu banyak, ada sholawat, ada istighfar. Pokoknya semua amalan-amalan kebaikan itu menurut saya itu bisa jadi jalan untuk mendatangkan pertolongan Allah. Yang penting ibadah, yang penting melibatkan Allah, yang penting itu benar-benar kita dalam hati itu punya keyakinan bahwa Allah pasti melunasi hutang kita. Nah, kalau untuk amalan, pastinya yang pertama, amalannya adalah perbaikan sholat. Sholat ini paling penting teman-teman semuanya. Lakukan tuh sholat ibadah wajib itu yang 5 waktu, lakukan. Yang sunnah, qobliyah, ba'diyah kerjakan. Nah, Anda belajar deh, mulai hari itu belajar, lihat qobliyah, ba'diyah itu apa aja, kemudian doa-doanya, itu pelajarin. Pokoknya lebih fokus itu mempelajarin tentang ilmu-ilmu agama ya, tentang amalan-amalan. Itu yang pertama tentang sholat, ini paling penting. Bila perlu hidupkan sholat sunnahnya juga, duha. Ya belajar deh Anda yang belum tahu, belajar sholat duha itu di Google kan bisa dicari, di YouTube cari. Sholat hajat, sholat taubat. Nah, hidupkan juga sholat tahajudnya sebagai ibadah tambahan yang bisa membuat kita lebih yakin lagi sama Allah. Kemudian baca Quran, perbanyak sholawat, ya perbanyak istighfar. Ya, guru-guru kita sudah mengamalkan, sudah mengajarkan kita kok. Nah, untuk doa-doa melunasi hutang itu kan banyak ya. Ada doa melunasi hutang yang Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini fatika amman siwak, itu baca. Anda pelajari nanti, lihat di Google
doa melunasin hutang. Yang penting Anda berusaha belajar untuk memperbaiki diri, belajar tentang ilmu agama, termasuk doa-doa. Nah kalau untuk wirid, untuk zikir, ya sholawat, Anda perbanyak sholawat. Apapun yang menjadi, apapun sholawat itu insya Allah bagus. Yang penting Anda nyaman mengamalkannya. Ya perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Nah yang terpenting itu dari semua itu adalah kuncinya adalah yakin. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita sudah mengamal. Ini yang banyak bertanya ke saya ya. Pak Ustadz, saya sudah mengamalkan semuanya, sudah istighfar, sudah sholawat, sudah mengamalkan baca Quran, kemudian sudah puasa Senin Kamis, tapi kok pertolongan Allah belum datang, tapi kok keajaiban belum datang. Nah itu dia, Anda mungkin kurang sabar. Yang kedua mungkin Anda kurang yakin. Nah tanda yakin itu berkali-kali saya jelaskan. Orang yang yakin sama Allah, pertolongan Allah itu, dia tandanya adalah dia nggak bertanya kapan doanya terkabul, kemudian dari mana jalannya, kemudian caranya seperti apa. Dia nggak bertanya itu. Memang tetap bertanya ya, menunggu itu pastilah. Tapi nggak kesana berpikirnya, nggak selalu kesana. Cukup ya sudahlah, itu haknya Allah, itu ranahnya Allah. Yang penting Allah sudah katakan siapa meminta kepadaku pasti kuberi. Nah kalau Allah sudah katakan seperti itu, ya tugas kita meyakinin. Berarti ya kita tinggal istiqomahin aja beribadah, perbanyak sholawat. Nah Anda bisa belajar lah, lihat di testimoni-testimoni mereka-mereka yang ngamalin sholawat dapat keajaiban, ngamalin istighfar, tahajud, banyak itu kerjakan. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Sampai saat ini menurut saya itu cara cepat melunasin hutang itu adalah dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan ibadah. Itu teman-teman semuanya. Ya sebenarnya panjang ya, tapi mengingat waktu. Nah insya Allah bermanfaat ya teman-teman semuanya. Yang penting satu, saya ulangi bahwa seberapa banyak pun hutangmu, insya Allah pasti Allah lunasin. Caranya taubat ke Allah. Kuncinya sabar, yakin, ikhlas gitu. Amalannya kita diperbaikin sholat, banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Kalau bingung tata cara riyadhah ya monggo ikut kelas online di Mahkota Hati. Saya ajarkan itu dan ada panduannya. WA saya kalau mau daftar ya daftar. Insya Allah kita layani dan kita masukkan ke grup khusus langsung deh riyadhah. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.